Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa sayyidina wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Risalah Qusyairia yang sebuah buku yang sangat legendaris dalam buku spiritual yang sangat relevan untuk masyarakat modern sekarang ini, karena terus terang kita di sini berada pada sebuah posisi yang dilematis. Kenapa disebut dilematis berbeda? Satu sisi kita ditantang untuk berpikir, bernalar, menganalisis. Kita sangat ditantang untuk menangkap kehidupan ini dengan secara rasional. Lingkungan pada kehidupan kita itu menantang kita untuk mengerahkan seluruh pikiran. Akan tetapi pada sisi lain, dunia spiritualitas kita itu menghendaki kita itu selalu juga attach, selalu melekat dengan Tuhan. Selalu kita diminta untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita diminta dalam beragama ini mengembalikan suasana kebatinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tetapi jujur, Allah melekat di dalam pikiran kita setiap hari itu berapa menit, berapa detik. Sangat sedikit kan. Salat pun kita diminta untuk mengingat Allah. Aqim salat li dzikri, kata salat itu untuk mengingat aku, ya, untuk mengenal aku. Tapi salat kita lebih sering gak khusyuk, ya, daripada khusyuk itu sendiri. Kan begitu kan? Akhirnya kita itu terjadi semacam split personality. Ada keberbedaan ganda, ada sebuah kegelisahan. Urusan duniawi kita, tempat kita hidup, lingkungan pada kehidupan kita ditantang untuk memeras otak pikiran. Bagaimana anak-anak kita bisa sekolah, bagaimana ekonomi rumah tangga kita ini bisa ada income tambahan, semakin banyak kebutuhan dan semakin banyak persaingan, meras otak kita itu sampai kadang-kadang kita nggak bisa tidur, sampai salatnya bukan salat yang seharusnya kita ingat Allah itu dipakai untuk memikirkan duniawi kita kan, mikir semua jodoh anak kita pun juga, sampai gitu anak saya nanti gimana, anak kita masih TK, nanti anak saya kalau besar mahasiswa itu bagaimana bisa menyekolahkannya di Amerika atau
nanti kalau saya nanti pergi, anak saya nanti kerjaan apa. Jadi pikiran ini memberikan overloading terhadap diri kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa iblis itu kendaraannya untuk mempengaruhi orang manusia itu ada dua, nafsu dengan akal. Ya. Bagi orang awam, bagi orang yang tidak terdidik, bagi orang standar hidupnya, tantangannya itu nafsu. Ya. Tetapi bagi orang terdidik kelas menengah atas, hijabnya itu bukan lagi nafsu, tapi itu lebih kepada akal. Maka itu disebutkan waktu akal Nabi SAW, al-aqlu hijab akbar. Akal pikiran itu hijab yang paling tebal, yang membuat kita untuk lupa Tuhan itu apakah nafsu atau akal pikiran. Mari kita rasa-rasa dalam tubuh kita yang mengecoh kita itu untuk meninggalkan Allah, yang mengecoh kita untuk tidak menengok dunia spiritualitas kita. Apakah nafsu atau akal? Jangan-jangan dua-duanya. Ya kan? Begitu kita bangun tidur, apa yang menangkap besok? Apa yang bisa kita lakukan untuk anak? Sudah punya rumah, sudah punya macam-macam, tapi bagaimana bisa haji lagi? Bagaimana bisa umrah? Nah ini ada targetnya anak membeli mobil. Beban-beban yang memburuk di pundak kita itu setiap hari kita bangun sendiri. Sebetulnya itu sampai akhir hayat pun tidak akan pernah berhenti. Nah kalau itu menunggu semuanya baru oke, menunggu oke semuanya baru kita berpikir tentang Tuhan, kita termasuk jebakan iblis. Nah sekarang ada kiat-kiat terbaik. Bagaimana caranya supaya kita tetap mengingat Allah? Ya. Jadi seolah-olah selama ini asumsi kita itu yang membuat kita lupa terhadap Allah, karena kita menaruh Allah di langit, persemaian di aras di sini. Kita memakhluknya di sini bersaing dengan kekuatan-kekuatan energi. Akhirnya kita tidak punya strategi melawan iblis. Kita tidak punya strategi menjalani kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan dunia yang kita dapatkan. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan engkau keberuntungan dunia dan keberuntungan di akhirat. Tapi jujur, yang berat itu keberuntungan dunianya, akhiratnya itu sepi, hampa, bahkan kadang-kadang konyol. Yang menyita, yang menyita energi kita setiap hari ini, apakah urusan dunia atau urusan akhirat? Anggaran gaji kita setiap bulan berapa persen? 0,00 sekian persen. Selebihnya kebutuhan apa gaji kita itu dihabiskan untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Jangan-jangan pinjam lagi, tidak cukup gaji sebulan itu memenuhi kebutuhan dunia kita. Makan di restoran mana? Ya. Satu kali makan di restoran bersama keluarga itu bisa juta-jutaan. Ya. Semakin jauh kan peringat sekarang. Apalagi tempat-tempat yang istimewa, mall indah, di hotel. Satu kali kita makan bersama keluarga, sampai dengan 3 bulan orang kampung makan di dalam uang yang sama.
Jadi kita harus berpikir bahwa menyiasati kehidupan dunia ini tidak bisa seperti itu. Kita harus punya taktik dan strategi untuk menghitung umur. Sekarang umur kita sudah berapa? Lebih banyak, lebih sedikit, lebih pendek mana? Apa lebih panjang mana kehidupan kita akan datang atau lebih pendek mana? Umur kita di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Itu artinya tinggal sejengkal lagi kita masuk di liang lahat. Iya. Tapi pertanyaannya, persiapan akhirat kita sudah sampai di mana? Jujur kita tanya pada diri kita sendiri, termasuk saya. Ya. Ada enggak persiapan tebal yang kita sudah siapkan untuk akhirat kita? Dengan kata lain, apakah kita sudah siap dijemput oleh malaikat maut? Apakah amal kita itu sudah sempurna? Sudah apakah dosa kita itu sudah mohon pengampunan? Apakah kedekatan diri kita dengan Allah sudah intensif? Kita sudah masuk kepada gawan gitu kan? Pernah saya sampaikan tingkatan-tingkatan kedekatan kita itu ada yang disebut dengan al-ta'ah. Lumayan kalau al-ta'ah al-ta'ah itu tadinya kita nggak sholat, ya masih ongkok-ongkok karena sholat karena enggak, ya ada urusan sedikit tinggal sholat, ada pesta, ada acara, ada keluar kota, udah sholatnya ditinggal. Gak ada beban kalau kita meninggalkan kewajiban selama ini. Nah, itu belum masuk kategori al-ta'ah. Alhamdulillah Bapak Ibu khususnya dari malam subuh ini, insya Allah sudah lewat fase itu. Pasti Bapak Ibu kalau nggak sholat langsung diganti sholatnya dengan mengkadar ya kan. Kan kadang-kadang kalau macet mau mampir kita bawa mobil, mau sholat di mana, mau wudhu di mana, macet kan tidak bisa. Penyesalan dulu, begitu kita sampai langsung jangan makan dulu, jangan istirahat dulu, pada sholat maghribnya. Ya Allah, ampuni hamba, aku tidak sempat sholat asar tadi, atau aku tidak sempat sholat maghrib, ya karena macet. Jadi akhirnya kita plong setelah mengkadar atau mengganti sholat yang ditinggalkan. Ya, itu baru kita masuk kategori al-ta'ah. Tapi kalau kita biarin aja udah nanti ibu-ibu dari pengantin capek ya, dan tidur bahkan dengan pakaian baju-bajunya pun juga dipakai tidur. Udah lewat salat isya subuh baru bangun. Bapak-bapak para seringkali kan kita ketiduran, hilang salatnya. Nggak ada mengganti, itu bukan al-ta'ah. Tapi kalau kita rugi dan kita menyesal, astagfirullah, soal saya ketinggalan. Akhirnya kita ada recovery-nya perasaan itu. Perasaannya tidak punya recovery, tidak terbebani dengan meninggalkan ibadah. Itu kita sangat awam. Istilahnya itu spiritual childish, masih sangat kekanak-kanakan secara spiritual walaupun sudah berusia. Usia biologisnya sudah bau tanah, tapi usia spiritualnya masih kekanak-kanakan. Yang dimaksud dengan spiritual childish itu enggak terbebani kalau meninggalkan kewajiban kayak anak kecil. Mohon hal ini kita evaluasi, kita melakukan muraqabah. Nah, kalau sudah al-ta'ah, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah ya nggak pernah lagi meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, kemana pun kita pergi, bahkan juga ngajinya pun juga rutin, yasin, hampir hafal. Tetapi ingatan kita kepada Allah hanya pada waktu sholat itu, tetapi antara sholat dan sholat yang lain memanjang waktu itu, nggak ada attachment kita dengan Tuhan.
tidak ada rasa spiritualitas kita. Bagaimana menjawabkan ikrar kita kepada Allah, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, totalitasnya itu hanya untuk Allah. Nah kita kan selama ini hanya untuk dunia, hanya untuk hidup. Jadi seolah kita cari makan untuk hidup, seolah kita makan untuk hidup juga. Ya. Hidupnya untuk apa? Untuk bersenang-senang. Padahal kita ini hidup untuk Allah kan. Nah kalau sudah muncul perasaan kesadaran spiritual seperti ini, ada kemelekatan diri kita dengan Allah dalam bentuk pacar ini, ada attachment kita, rasanya kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan ahlul ibadah. Selama kita beribadah tapi masih perasaan kita kering, salah gaya dan macam-macam itu kering, itu al-ta'ah itu. Nah yang kita harapkan itu minum ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu tidak merasa terbebani oleh hidup, apalagi tidak terbebani oleh ibadah. Selama ini kan kewajiban salat itu terasa banget wajibnya kan? Selama kita melaksanakan salat itu terbebani kewajiban, harus kita salat. Kalau nggak nakal Allah. Jadi ibadah itu terasa sebagai sebuah pemaksaan diri. Mau tidur, salat dulu. Ada sebuah keterpaksaan. Kalau keterpaksaan bekerja pada saat kita menyembah kepada Allah, itu tidak ada keikhlasan sebenarnya. Itu masih al-ta'ah. Tapi kalau yang bangkit dalam diri kita itu ada sebuah enjoyable, ada sesuatu yang happiness, bahagia kalau kita ke masjid. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian di sini kan. Jadi kita nikmati salat subuh. Ada muazzinnya enak, ya kan? Imamnya nikmat, habis itu zikir, ada makanan, hari Minggu ya, salaman dengan sahabat-sahabat kolega, itu suatu kenikmatan tersendiri kan, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi kita mulai merasakan sholat itu ada happiness-nya, ada enjoy-nya. Akhirnya kita bisa mengatur schedule kita kan. Kita mau ke mall tapi kita sholat maghrib itu lebih berat. Sholat di mall coba deh, mall Pondok Indah, mallnya masyarakat kita di sini. Ya Allah, hanya berapa kali berapa? Mau kenanya itu udah bau amis tuh. Ya. Sajadahnya udah basah-basah. Padahal yang memenuhi mall itu adalah 90% umat Islam. Keuntungan diraih tapi menyangka umat Islam musala yang wajar. Ya. Sangat tidak pantas. Sudut-sudut kecil begitu disiapkan umat Islam berusaha makin terbatas waktunya kan. Akhirnya ngantri sepanjang ya, utama ngantri, musyawarahnya ngantri. Padahal yang bikin kaya mereka itu umat Islam. Jadi nggak ada tegak rasanya mereka menyedot uang umat, tetapi tidak berikan fasilitas spiritual. Hanya karena tidak begitu kurangnya, masa ada mall tanpa ada musyawarah kebangkitan itu nggak dapat izin. Jadi di kepala mereka itu keuntungan, kepentingan. Nah sementara kita pun juga harus, orang yang sudah punya sense ibadah, dia ngatur jadwal. Kalau kita pergi sekarang, ya, salat maghrib, udahlah nanti kita tidak berjalan ke situ, nikmati salat maghrib di sini. Ini sudah jam 5, ayo. Udah, salat asarnya hilang, maghribnya juga hilang. Pulang dari malam itu capek, isyanya juga hilang. Mana akhiratnya? Pada komitmen kita harus segera kalau mau nggak membuka sebagai Tuhan nanti kalau kamu jadi manusia di bumi, bahkan of course dia pasti. Jadi komitmen kita kepada Tuhan kita hianati. Nah kita nggak sadar kalau kita berkhianat. Lebih banyak kita
kapling waktu dan tempat ini kita siapkan untuk dunia. Bangun rumah besar-besar, semuanya ada, WC-nya ada di mana-mana setiap kamar. Tapi masalahnya nggak ada. Padahal satu keluarga muslim, bagaimana orang bisa sholat kalau nggak ada musola di rumah? Taman-taman, coba kita lihat rumah di situ, wow, dia pamerkan semuanya. Tapi sekali kecil apapun nggak ada. Ya. Seorang muslim sejati, dia pikirkan masalahnya di mana. Tolong jangan menghadap kiblat, ibarat Rasulullah. Tempat tidurnya jangan membelakang, jangan kakinya ke kiblat. Nah, kita akan merasakan kenikmatan moral. Rumah itu harus syariah. Ya. Tempat tidurnya. Jadi rumah syariah itu ya tanah yang halal, yang ada tanah rampasan dalam proses. Rumah bangunannya halal semuanya. Jadi rumah sogokan dipakai sholat, bagaimana bisa khusyuk? Habis itu bikin penataan ruangan nggak ada sholat. Tempat tidurnya diatur proses membelakangi Ka'bah, nggak boleh. Kalau kita di Indonesia tidak, sebaiknya jangan kepala di timur, pasti kakinya ke barat kan. Jadi telapak kakinya ke Ka'bah itu nggak bagus, nggak etis. Toilet menghadap ke Ka'bah tidak boleh, ada hadisnya kan. Jadi rumah kita tidak islami, bagaimana bisa menjadi seorang muslim? Kaligrafinya, foto-fotonya, gambar telanjang, seksi, segala macam, foto-foto di Amerika, di Prancis, nggak ada kaligrafinya sedikit pun dari ayat, lukisan-lukisan abstrak segala macam. Itu mengundang iblis. Musik di rumahnya semuanya lagu rock, lagu dangdut, gak ada sama sekali kaset-kaset kasidah yang lagu-lagu spiritual. Channelnya itu langganan, ya. Lagu-lagu yang gogo, gak pernah dibuka tuh channel 24 jamnya Makkah Madinah. Ya. Bahkan kalau ada channel ceramahnya, coba-coba dipindahin ceramah. Seolah kita alergi terhadap agama. Padahal komitmen kita sebagai seorang muslim, inna sholati wa nusuki wa mahmati. Ya. Ini sampai kapan kita akan seperti ini? Kita harus introspeksi dan kita harus punya kemelekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, Bapak. Jadi gini, kiat untuk merasakan keberadaan Allah dalam setiap hari, dalam 24 jam, itu ada namanya trilogi atau trinity dalam kehidupan. Apa itu trinity? Trinitas. Jadi 3 serat kita terpisah. Pertama adalah alam semesta ini siapa. Yang kedua, diri kita ini siapa. Dan yang ketiga, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar trilogi kosmologi ini, maka insya Allah Bapak Ibu, secara sadar betul-betul kita menjalani kehidupan ini tidak pernah terpisah dengan Allah. Karena itu kan target kita. Bagaimana supaya kita tidak pernah terpisah dengan Allah? Itu yang disebut dengan gaul. Di atasnya al-ibadah. Kalau al-ibadah itu enjoy salatnya, enjoy puasanya, enjoy ibadahnya. Kenapa ingin masuk surga?
yu'ti wa man mati, bukan liljanah, bukan untuk masuk surga. Libaidu minan nar, untuk menjauh neraka, tidak. Tapi lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salat ibadah hidup matiku adalah untuk Allah, bukan untuk surga. Jadi kita diminta untuk gali, apa itu gali? Rasa kemerakatan kita dengan Tuhan supaya dia masuk. Ini susah kan? Ibu-ibu kalau ke dapur gak ingat Tuhan, ya ingat sintesanya ini. Kalau ini campur dengan ini rasa masakannya apa? Bapak-bapak kalau ketemu elektroniknya, wow, handphonenya masih baru, tapi ada produk baru, laptopnya ganti, ini ada, wah suka banget toko-toko IT. Kalau ke mall itu udah, ibu toko berlian, toko bapaknya, toko elektronik, anaknya kemana? Ada yang ke toko buku, yang lainnya banyak sepatu, tas. Nah, jadi kapling-kapling keinginan kita itu sudah terpola. Nggak ada kapling Tuhan di mana? Di mall itu nggak ada kapling Tuhan. Maksudnya di mall itu ada referensi, ada penceramahnya di situ, ada pusaka, ada ya, pameran religinya di situ. Jadi kita rekreasi spiritual di samping cuci mata. Jadi psikologi mall itu tidak Islami banget. Karena memang yang punya mall itu bukan Islam pada umumnya. Nah, jadi kita sendiri yang dekorasi kehidupan sehari-hari kita itu sangat tidak Islam. Rumah kita tidak Islam, mall tidak Islam, ya. Bahkan kadang-kadang masjidnya pun juga tidak Islam. Toiletnya bawah, mana ada orang ke masjid, ya. Sajadahnya bawah, bebek di rumahnya. Alhamdulillah, kita sudah tahu kalau masjid itu pengunjungnya banyak, parkirnya warga. Orang tak mau kalau jarang tamat dia dijual nanti dipecahin kacanya nanti habis. Nah, sedangkan tidak wajib salat di masjid, ya kan, di rumah juga bisa salat. Akhirnya manajemen pada saat ruang space and time kita itu tidak ada Tuhan, kering dengan Tuhan. Manajemen space and time kita itu minus God. Kita yang harus proaktif bagaimana membuat schedule kehidupan kita ini lengket dengan Tuhan. Nah itu tadi kata kuncinya adalah trilogi atau trinitas kehidupan ini. Ini sangat sederhana, tapi ini bisa kita mulai. Bagaimana membangkitkan rasa spiritualitas di dalam diri. Ini kan kita puasa, spiritualitas kita itu kering. Jakarta apalagi, metropolitan Jakarta yang begitu buka mata, wow. Kota kita ini sangat sekuler. Coba kita ke segitiga masuk, Sudirman Tamrin, Kuningan, ada nggak masjid di pinggir jalan? Yang ada gedung pencakar langit, mau menantang kita hidup 1000 tahun kan? Gedung-gedung sekuler semua. Gak ada kuburan yang bisa mengingatkan kita kepada kemudian. Kuburan itu dimunduri ke pojok-pojok, bahkan dipindahin keluar. Padahal kuburan itu monumen pengingat kita juga akan mati. Mestinya di samping gedung pencakar langit itu kuburan itu juga ada di situ. Setinggi apapun Anda mencapai cita-citanya, tetapi Anda juga pada akhirnya akan masuk kuburan. Nah ini bapak di pinggir jalan, apa keuangan, tapi nggak ada masjid. Ada masjid yang kecil-kecil gitu kan. Jadi sangat tidak Islami kota kita. Saya diajak kepada DKM, mohon maaf saya bocorkan di
Pak Menteri PUPR, ini masjid di mana? Oh ya Pak, nanti jauh banget dari pusat perkampungan. Masa orang mau salah cuma ambil keterangan ini? Iya Pak, nanti juga dikata-kata juga masjidnya, disuruh-suruhnya itu. Bapak, ini negara terbesar Muslim. Indonesia itu populasi Muslim terbesar. Masa nggak ada masjidnya? Ada orang persiapannya, tapi tahap ketiga. Tahap pertama saya terseksual. Berarti nanti IKN itu nggak ada masjidnya. Ada masjidnya hanya musola untuk setiap kantor ada suruh-suruhnya musola. Kamu bisa dipakai salat Jumat, nggak ada. Jadi nanti orang salat Jumat itu pakai parkiran. Ini pelecehan terhadap umat Islam Indonesia. Ya. Saya lihat gambarnya, gambarnya, ini Pak, ini kan Indonesia, Nusantara. Jadi ada kotak segi 4, ini sebelah kiri ini masjid, yang ini Katolik, ini Protestan, ini Hindu, ini Buddha, ini Konghucu. Jadi segi 4 itu dibagi 4. Dibagi 6. Maksudnya agak sedikit besar. Pagi juga tak benar. Umat Islam Indonesia itu 84% orang. Masa hampir sama luas dengan Katolik Protestan. Ya apa kata orang? Jadi apa malam itu? Jadi ya, kalau itu ini ya, biar nanti masjidnya lebih luas. Masjidnya di belakang, Pak, itu lebih salah. Masa masjidnya di belakang? Ini kan harusnya masjid itu wajahnya Indonesia, bukan wajahnya agama lain. Mana masjidnya di belakang, di belakangnya. Nah, kalau itu dibalikkan, masjidnya di depan, ya gitu dong. Nah, tapi Katoliknya harus lebih luas. Ingat populasi umat Islam berapa? Masa mau disamakan semua agama minoritas dengan agama Islam? Nah, karena itulah arsitek IKN itu, maaf, kebanyakan manusia. Terus malam itu, Pak, kalau IKN kita dalam masjid apa kata orang? Akhirnya malam itu diputuskan bahwa masjid masuk prioritas pertama. Untuk Pak Nasrani kita diingatkan, sensitif banget. Orang pindah ke IKN itu sebetulnya masyarakat, terutama masyarakat Jawa itu setengah hati loh. Saya bilang begitu. Itu bukan pemindahan kota, tapi itu pemindahan budaya yang akan menjadi dominan di masa depan. Jadi nanti, ya, faktor culture. Kita lihat perbedaan ibu kota. Pindah Kanada, pindah ke Ottawa, Amerika pindah ke Washington, ya. Pakistan pindah ke Islamabad. Itu ada perbedaan culture. Nah, selama ini culture Jawa dominan. Nanti kalau kita ke situ, ya pertimbangan culture itu juga itu berubah. Hanya ini perlu kita baca. Jadi poin saya pada waktu itu, rasa necessity-nya itu membangun ibu kota tanpa rumah ibadah itu membangun kegelisahan. Jakarta sudah cukup kan, cuma ada Istiqlal. Makanya Istiqlal sekarang setiap malam Jumat itu kita jadikan puasa spiritual. Saya berharap semoga kita juga di Cina ini bisa. Ya, masjid ada hadis Nabi kan. Apabila membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, itu 7 hadisnya. Baca surah Yasin.
Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Itu hari pertobatan spiritual Islam. Jadi di Istiqlal ada buka bersama. Jadi hari Senin Kamis ditradisikan. Jadi seperti bulan Ramadan, asal berjejer makan. Saya nggak tahu puasa juga. Yang penting makan sahur makan buka puasa di situ. Nah, sudah itu ada pembacaan sirah Nabawi. Ya, jadi makhluk yang dipimpin oleh anak-anak muazzin kita yang paling internasional, suaranya merdu diri dengan malam. Kemudian habis itu ada kontemplasi pertemuan saya sendiri yang mimpi. Jadi masyarakat Jakarta itu masa terhibur spiritualitasnya, nangis 1 minggu berdosa, dicuci dosanya Istiqlal. Nah, jadi masjid itu akan terasa masjid kalau mampu menciptakan suasana batin yang kuat. Jangan masjid itu rasa hotel, rasa balai pertemuan. Bukan keindahannya kita bangun, tapi suasana spiritualitasnya. Muazzinnya harus bagus. Ya, kemudian juga ya imamnya, fasilitasnya. Kalau itu semuanya bagus, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Akhirnya orang merindukan masjid ini. Nah, dari Bogor, bahkan dari Lampung, dari mana-mana datang ke Istiqlal itu. Kalau malam Jumat itu, Masya Allah, ramai sekali Istiqlal. Karena baru kali ini kita bikin baru ya menjelang Covid, sampai sekarang diteruskan lagi. Jadi daya tariknya tersendiri. Masjid itu harus kita mencontoh masjidnya Rasulullah itu magnet. Ada magnet spiritual di satu negeri yang harus kita bangun. Nah, kembali lagi trilogi tadi. Apa itu trilogi? Alam semesta ini. Setiap kali kita melihat alam itu kan mulai dari langit, bumi, dan penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni langit itu ada matahari, galaksi bima sakti. Penghuni bumi ada pohon, ada binatang, ada tumbuhan, ada gunung, ada sebagainya. Itu alam kan. Itu disebut makrokosmos. Inilah kosmologi Islam. Kosmologi itu dari kata kosmos, kata aturan alam raya ini, itu pasti ada yang ngatur. Yang ngatur itu Tuhan. Jadi manusia, alam dan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kita akan jadi sekuler kalau ada keterpisahan antara alam dan manusia, dan manusia, alam dan Tuhan. Itu pasti akan terjadi keretakan. Pasti akan terjadi krisis kalau satu sama lain itu terpisah. Nah, ini konsep beragama kita ini tidak simetris. Agama ya agama. Ulama kita nggak paham ilmu alam. Padahal dalam Al-Quran jelas-jelas inna ma'yashallah ibadah ulama. Yang paling takut terhadap alam itu adalah ulama. Perhatikan ayat ini, itu lagi dalam konteks konteksnya ayat itu. Ya, setelah Allah berbicara tentang alam semesta fisika, kimia dan biologi, tumbuh-tumbuhan. Jadi kimia, fisika, biologi dibahas sebelumnya, lalu ditutup inna ma'yashallah ibadah ulama. Yang paling takut terhadap itu adalah ulama. Jadi seolah-olah yang dimaksud ulama itu bukan ulama ahli fikih atau ahli hukum Islam seperti definisi kita selama ini kan. Yang dimaksudkan ulama dalam Quran itu siapa yang ahli tentang makhluk kosmos ini, siapa yang ahli kimia, biologi, fisika, itu adalah dari ulama. Karena bisa memahami alam. Alam ini siapa? Alam ini kan dari bahasa Arab, alim, mengetahui. Disebut alam karena mayulah bisyai. Alam ini disebut alam karena melalui alam ini kita bisa mengetahui Tuhan. Alam ini seakan-akan dengan alamat. Siapa yang beralamat di balik alam ini? Ya Allah. Siapa alam ini? Coba kalau kita tanya diri kita PR. Alam ini kan tidak jadi sejak awal kan. Alam ini pernah tidak ada. Pertanyaan kita, alam ini sembunyi di mana sebelum jadi alam? Dulu kan yang ada hanya Allah kan.
untuk kata maksudnya. Aku pada mulanya itu adalah sebuah bulan rahasia. Aku ingin mengenali diriku, maka aku memanifestasikan diriku. Manifestasi pertama itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bermanifestasi lagi. Karena tidak mungkin Tuhan itu disebut Maha Pemberi, Al-Wahhab, kalau tidak ada objek yang diberi. Tidak mungkin bisa disebut Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kalau tidak ada objek yang mau dikasihi, mau disayangi. Maka lahir alam raya itu. Jadi alam semesta ini manifestasi Asmaul Husna. Diri kita pun juga Asmaul Husna. Bagaimana Allah bisa disebut sebagai Maha Pemberi petunjuk kalau tidak ada objek yang beri petunjuk? Lahirlah malaikat, nabi, ya, jamaah kita di sini. Namanya Allah juga Al-Mudil, Maha menyesatkan. Maka lahirlah iblis, Fir'aun, preman. Ya. Untuk menggambarkan Allah yang Maha besar. Ya, bagi orang yang sadar, setiap kali dia gunung, Allah, Masya Allah. Setiap kali melihat hamparan luasnya laut, dia ingat Al-Wasi, nama Allah, Allah Al-Was. Jadi kualitas-kualitas Asmaul Husna itu tersimbolkan melalui alam. Begitu melihat kembang, dia Al-Jamal, Allah Maha Indah. Jadi keindahan Allah tampak terwakili oleh Amret. Ya. Begitu melihat langit tinggi, ya Allah Maha tinggi. Jadi semuanya ini adalah Asmaul Husna. Siapa Asmaul Husna itu? Itu adalah namanya Allah. Jadi alam ini enggak ada. Kalau alam semesta ini di mana? Pertanyaannya kan, sembunyi di mana alam ini sebelum jadi alam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah ya. Nah kalau Allah ini berasal dari saudara, kalau alam semesta ini berasal dari Allah, maka pada hakikatnya alam semesta itu siapa? Siapa alam ini? Kalau Allah yang Maha Suci dan alam ini berasal dari yang Maha Suci, maka pada hakikatnya alam ini suci kan? Masa sumbernya suci? Ya, hilirnya kotor. Kotor itu mulai dari hulunya kan? Nah jadi ini ma'rifat namanya. Jadi ma'rifat kita terhadap alam ini siapa? Pengkhayalan kontemplasi kita alam ini siapa? Nah kalau kita sudah sadar bahwa alam ini adalah tajallinya, manifestasinya dia, air ini dia, ya. Ini besi, Masya Allah Maha Kuat, Maha Keras. Oh ini air, Masya Allah Allah Maha Lembut, ya. Semua Asmaul Husna. Allahumma samawati wal ardi, begitu kita melihat cahaya kita ingat Allah. Allah cahaya yang paling bercahaya, Nur An-Nur. Adakah sesuatu yang tidak terkait dengan Allah? Ya ada. Nah disinilah starting point kita, bagaimana konsep attachment kemelekatan diri kita dengan Allah. Nanti pulang dari sini Bapak, jangan langsung masuk di rumah ibu-ibu. Tata Rabbana ma'ala batila subhanahu. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Semua ada makna. Tidak ada benda mati Bapak Ibu. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu itu melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Apakah karena sesuatu? Iya. Tasbih. Nabi itu pernah memungut 77 pasir karena itu Nabi nggak pakai karpet, pasir. Utsman pernah nggak mendengarkan pasir bertasbih? Masa? Iya. Ini tangannya dengar? Nggak ada. Dempetkan dari dengannya. Oh iya, seperti suara lebah. Bukan suara lebah, itu tasbihnya pasir. Semua bertasbih. Apa yang dimaksud bertasbih Bapak? Bukan mengucapkan subhanallah. Itu mengucapkan apa? Tasbih. Bukan tasbih. Tasbih itu ialah mensucikan Allah. At-tanzihulillah. Bagaimana kita bisa mensucikan Allah kalau kita tidak ada cinta? Jadi tasbih itu ungkapan cinta kita terhadap suatu objek, yaitu Allah SWT. Dengan demikian orang tidak bisa menjadi pencinta, siapapun tidak bisa menjadi pencinta tanpa emosi kan?
Bisa nggak mencinta tanpa emosi? Dengan demikian, kalau semuanya alam ini bertasbih, maka semua alam ini punya emosi. Mobilnya Bapak Ibu itu punya emosi, rumah itu punya emosi, sajadahnya Bapak Ibu punya emosi. Makanya Nabi itu gak pernah ganti-ganti sajadah, gak pernah ganti cermin, sisir, perabotannya dikasih nama. Semuanya punya emosi. Kita kan sudah terbiasa dengan budaya possible, budaya membuang, habis makan piringnya dibuang lempar, gelasnya dilempar, dirasakan kalau dan seterusnya. Jadi rasa cinta kita terhadap alam ini gak melekat karena terbiasa dengan budaya membuang. Rumah tidak ada yang jual, gak ada emosinya rumah itu sekarang. Apartemen gak ada emosinya. Bagaimana bisa emosi hidup di rumah itu kalau kita sebulan? Assalamualaikum antara sebulan terhadap masuk rumahnya. Makanan pun kita gak ada emosinya. Padahal kita kan selalu harus punya emosi, emosi spiritual. Coba mau makan diminta baca basmalah. Nah, membaca basmalah itu juga gak ada emosinya kan? Formalitas saja, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal menurut Ibnu Ajibah, bukan begitu caranya membaca basmalah. Hadirkan yang punya nama, baru sebut namanya, baru makan. Mana saudara-saudara kita Kristen itu mengamalkan? Coba lihat orang Kristen makan itu segitiga kan? Dia ada penghayatan. Nah kita sebenarnya bro, nggak ada Tuhan. Hanya mulutnya ada kata-kata Allah, nggak ada. Padahal yang paling penting itu adalah penghayatan. Hadirkan dulu yang punya nama, sebut namanya, Bismillahirrahmanirrahim, berkah. Mau tidur, ya, Bismillah, akhir, Bismillah, bangun tidur. Alhamdulillah dari ahyana pada mana boleh. Mau pulang rumah, Bismillahirrahmanirrahim,